Shalom sahabat-sahabat INRI. Pada hari ini, Jumat 28 Januari 2022, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Mari kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kata Yesus kepada orang banyak, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat INRI yang terkasih, dari kisah yang baru saja kita dengarkan, Yesus menceritakan dua perumpamaan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan pertama tentang orang yang menaburkan benih di tanah, dan yang kedua tentang biji sesawi yang kecil, yang paling kecil di antara jenis benih yang ditaburkan dan tumbuh menjadi besar. Dari dua perumpamaan ini, kita dapat memahami dua poin tentang kerajaan Allah. Dari perumpamaan pertama, kita dapat melihat bahwa kerajaan Allah itu yang diumpamakan oleh Yesus itu seumpama orang yang menaburkan benih dan menanti untuk melihat hasil dari benih itu. Ia menanti dengan sabar. Namun bagaimana proses pertumbuhannya, ia tidak ketahui. Dari sini saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bahwa kerajaan Allah itu adalah suatu proses pertumbuhan yang membutuhkan waktu. Kita menaburkan benih-benih kerajaan Allah, dan proses pertumbuhannya itu kita tidak tahu, tetapi Allah yang mengatur. Yang kedua, dari perumpamaan biji sesawi yang ditaburkan, kita melihat bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji yang kecil, bahkan yang paling kecil di antara biji-biji yang lain, menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu mulai dari sesuatu yang kecil, yang sederhana, tetapi dia akan tumbuh dan menjadi besar, dan akan membawa kehidupan, membawa naungan, dan cabang-cabangnya itu dapat menjadi tempat yang aman bagi burung-burung, seperti yang dikatakan dalam perumpamaan ini. Artinya, kerajaan Allah ketika ia makin besar, dia akan menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang. Maka saudara-saudari yang terkasih, dari dua perumpamaan ini, kita semua diajak untuk menjadi penabur-penabur benih-benih kerajaan Allah di dunia ini, dengan cara melakukan hal yang baik,
dengan cara mengusahakan kebenaran dan keadilan, dengan menunjukkan kesabaran dalam kehidupan kita, kemurahan hati terhadap sesama. Dan mari kita memulai itu dari hal-hal yang sederhana, yang kecil, tetapi dengan terus-menerus, dengan penuh kesabaran dan harapan, kita melakukan hal yang baik itu. Walaupun itu kecil, tetapi dengan harapan dia akan bertumbuh menjadi besar dan dapat mempengaruhi banyak orang untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi kita dalam perjuangan kita, khususnya untuk menabur benih kerajaan Allah di dunia ini, dan semoga hasilnya dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh saudara-saudara kita yang lain, sampai pada akhirnya nanti kita bersama dengan saudara-saudari yang lain dengan alam semesta ini menikmati kebahagiaan dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.